Nah, ini kok Felix lihat beberapa teman-teman ini sudah mulai bertanya di kolom komentar nih. Kelihatannya langsung tanya mengenai saham-saham nih, langsung sebut kode-kode sahamnya. Nah, sebelumnya mungkin Ko Felix bisa membahas terlebih dahulu. Nah, ada sektor apa saja yang saat ini tuh menarik untuk diperhatikan atau dijadikan watchlist buat teman-teman. Kalau sektor, sebenarnya view saya tetap sama. Kalau mungkin ada teman-teman yang pernah ngikutin reelsnya kita di awal tahun, kita pernah bahas bahwa ada beberapa sektor yang kita lagi lirik karena cukup murah, yaitu pertama properti, bank, retail, dan juga consumer. Tapi bukan berarti kayak misalnya kita sebut itu sektor, ada 4 sektor kan, bukan berarti bahwa semua saham di sektor itu bagus. Ya pasti kita harus pilih-pilih lagi sektor mana yang saham mana yang di sektor itu yang bagus dan juga murah. Nah kalau ini pandangan aku pribadi ya, kalau misalnya nanti kita percaya inflasi akan terkendali, kemudian suku bunganya akan turun, menurut saya ya properti juga akan jadi satu sektor yang diuntungkan sekali karena banyak pembelian rumah itu kan pakai KPR, jadi pakai suku bunga, pakai bunga bank ya, ada hubungan dengan bunga bank. Jadi ketika bunganya turun ya demand propertinya harusnya akan lebih baik. Jadi seperti itu pandangan aku. Beberapa sektor itu mungkin kamu bisa lihat ya, teman-teman mungkin bisa lihat di sektor itu mana nih yang bagus atau murah. Properti sebenarnya banyak saham-saham properti yang udah murah banget karena mereka udah bertahun-tahun agak ketekan kan valuasinya dan juga kinerjanya agak ketekan. Minim yang cukup signifikan ke atas gitu. Biasanya lebih ke atau ya ke bawah. Nah, dorongan kelihatannya. Ya, jadi ya ketika banyak kemarin kan ada inflasi lah atau yang daya belinya belum pulih lah, ya itu mungkin masih akan terdampak, tapi memang di sektor itu sudah banyak sekali saham-saham properti yang valuasinya murah. Nah itu kalau kita percaya one day, properti kan siklus ya, sahamnya kan siklus kan. Jadi kalau kita percaya one day akan ada siklus yang naik di properti, ya harusnya saham-saham properti yang valuasinya murah sekarang ya itu bisa dilirik. Bank juga banyak yang murah, tapi ada bank yang sudah naik banyak, tapi valuasinya masih murah. Jadi bisa juga dilirik. Retail udah pada naik juga ya, saham-saham retail juga udah pada naik sih. Ya, memang itu juga kita di kehidupan sehari-hari rasa kalau ekonomi ini sudah lebih bergerak gitu. Jadi tidak seperti nggak usah jauh-jauh ke tahun 2021, tahun dibandingkan Juni 2022 tahun lalu saja sudah beda suasananya di luar itu. Udah rame. Ini ya di satu sisi macet itu menyebalkan, tapi kok kita ingat-ingat zaman COVID, jalanan kosong, jam 10 jalan kosong, itu lebih seram lagi. Serem juga. Serem daripada kok nggak ada macet gitu. Mungkin itu juga ya mungkin hal yang positif untuk kita syukuri ya. Kalau jalan macet itu artinya ekonomi gerak dan ya lebih baik daripada kalau jalannya kosong. Terus kalau kita waktu COVID itu mau nggak kosong, masuk mau AC nggak dinyalain, itu lebih serem. Banyak toko tutup kan? Ya semuanya tutup. Kita semua cuma bisa di rumah. Nah sekarang sudah beraktivitas. Dan Pak Jokowi juga kelihatannya sudah mengumumkan Indonesia move on dari pandemi ke endemi. Jadi mungkin salah satu sinyal-sinyal untuk kondisi IHSG baik nih ke depannya. Nah, kita mungkin mulai bahas saham-saham yang sudah ditanyakan beberapa dulu ya, sebelum nantinya kita akan gali lebih dalam mengenai mencari cuan di pasar saham ala Midas Cuan. Nah, kita jawab dulu teman kita, ini bacanya bagaimana ini? Langsung aku sebut
karakternya aja lah. Jadi dari teman kita yang nama akunnya M_F_R_M_S, minta tolong Bang Adaro, mungkin dari Ko Felix terlebih dahulu. Batu bara ya, Adaro kan batu Iya, bara ya. Kalau batu bara memang harga batu baranya udah turun jauh dibandingkan dengan tahun lalu ya, kita bilang betul. udah turun jauh. Tapi kalau saya waktu itu baca public expose-nya ABMM sih, tapi bukan yang Adaro, tapi harusnya ada hubungannya. Itu di China itu baru mengesahkan pembangunan PLTU itu berapa gigawatt ya, saya lupa. Itu ada disebutkan bahwa di China tuh baru mengesahkan pembangunan PLTU. Dan itu dengan jumlah yang besar gitu. Yeah. Dan artinya kalau misalnya PLTU kan pakai batu bara ya. Jadi kalau poinnya adalah batu bara itu harusnya demand-nya masih cukup besar, apalagi dengan ada tambahan PLTU yang sekian gigawatt, itu harusnya demand-nya masih akan sangat besar. Dan memang sekarang udah turun jauh, tapi turunnya itu kan kalau kita cari-cari tahu itu akibat karena sebelumnya waktu 2022 di Eropa mereka krisis, mereka panik buying banyak batu bara segala macam, gas segala macam. Akhirnya di sana jadinya berlimpah gitu, jadi oversupply. Nah, tapi kita percaya pada akhirnya kan itu pasti akan cooling down ya, kemudian mencari titik keseimbangan baru, dan kita melihat demand-nya itu akan meningkat lagi ketika PLTU itu dijalankan. Jadi kalau pandangan aku pribadi, kalau misalnya harga batu baranya ini di 100 sih sebenarnya masih cukup gede ya, masih cukup tinggi. Sebelumnya kan nggak pernah tuh sampai 400 kayak tahun lalu kan. Jadi kalau misalnya harga 100 sekarang stay aja deh, dia nggak usah naik sampai kayak waktu itu 100, 120, 140. Kalau dia bisa stay di situ ya sebenarnya perusahaan-perusahaan batu bara tuh masih bagus-bagus dan murah-murah kalau misalnya harga batu baranya stay ya. Nggak usah lah dia naik, dia stay aja deh. Itu udah masih menarik menurut aku pribadi. Dan apa yang bisa membuat harga batu bara stay ya pasti demand-nya. Kita cek demand batu bara dari mana. Ternyata ada tambahan demand baru dari PLTU itu ya. Masuk akal untuk menjaga demand dan harga batu bara. Oke. Ya, kalau mungkin dari William mau bantu untuk jawab secara teknikalnya ya. Kalau Adaro itu sekarang kan harganya ada di level 2.300, dan kalau teman-teman lihat grafik harganya itu sekarang sudah di dekat gap down yang terjadi tanggal 22 ke 23 Mei yang lalu. Nah, ini kemungkinan besar mungkin dalam waktu dekat ya, mungkin besok closing weekly minggu ini atau minggu depan itu gapnya akan tertutup mungkin ke area 2.400-an seperti itu ya. Nah, kalau melihat gapnya itu kalau dari closing candle hari Senin 22 Mei lalu ya berarti dari 2.460 sampai 2.290 gitu. Jadi ada peluang harga akan menutup gap secara teori. Namun juga teman-teman perlu ingat kalau secara tren Adaro ini masih cenderung downtrend gitu, belum ada konfirmasi kalau harga sudah berbalik arah kembali uptrend ya. Karena kalau teman-teman cek di time frame weekly juga harga ini masih belum benar-benar menutup bearish candle yang cukup tebal di pertengahan Mei bulan lalu. Jadi sejak tanggal 22 Mei sampai 26 Mei itu candle bearishnya belum ditutup gitu. Jadi masih belum benar-benar confirm harga sudah di uptrend ya. Tapi kalau untuk spekulasi mungkin juga bisa. Oh ya, dari kakaknya tadi juga tanya Indi, kalau ini secara harga sahamnya yaitu saya pikir juga pergerakannya mirip ya dengan Adaro. Jadi untuk sementara ini mungkin
belum benar-benar akan naik secara signifikan. Mungkin Indi akan menguji resistance di 2150-an lah. Supportnya di sekitar 920. Kalau ada tadi secara support resistance, resistance dari Adaro terdekatnya kira-kira ya di sekitar 2500 gitu, supportnya di 2200 gitu. Nah, kita mungkin juga move on ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Susan _Nalan. Nah, pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi emiten WSBP ini bisa ke Rp1 enggak harganya? Ini kelihatannya apa ini ada curahan hati gitu ya, karena harga WSBP ini setelah dibuka ternyata kurang menarik gitu. Ini kalau pandangannya Ko Felix seperti apa nih dan mungkin kalian saham-saham yang similar ya dari grup konstruksi BUMN kita, kira-kira seperti apa? Kalau aku pribadi lihat kalau konstruksi BUMN, meskipun udah turun banyak banget tapi aku masih kurang oke, kurang serak dengan konstruksi BUMN karena satu hutangnya besar-besar, cash flow-nya kecil-kecil. Kita cek di laporan keuangannya juga nih untuk memastikan ya. Ya, jadi banyak juga yang ruginya juga dalam ya, hutangnya juga gede, hutangnya bisa triliunan tapi cash flow-nya cuma ratusan miliar. Kayak gimana cara mereka one day akan melunasi hutangnya, buat bayar bunga aja susah gitu. Jadi aku pribadi sih kalau bisa memilih ya tidak ya untuk konstruksi BUMN sampai ada tanda-tanda, karena masalahnya ini kan lebih kepada menurut saya pribadi ya, lebih kepada banyak penugasan proyek ke mereka yang harus selesaikan proyeknya dan mereka sebenarnya nggak mampu tapi harus dikerjain, dan juga GCG-nya juga saya pertanyakan, banyak juga yang bermasalah. Jadi saya pribadi sih ya cari yang simple aja deh, yang lebih gampang gitu bisnisnya. Ya. Kalau saya lihat seperti itu ya. Di pasar saham kita kan emitennya sangat banyak nih, jadi teman-teman mempertimbangkan emiten yang tersedia gitu. Iya. Dan juga disclaimer-nya ya teman-teman, kita memberikan opini, pendapat, namun ini juga bukan perintah atau desaan untuk teman-teman ambil sebuah keputusan gitu. Jadi keputusan yang teman-teman akan merupakan tanggung jawab masing-masing ya, dan resiko yang teman-teman siap untuk tanggung nanti juga menyesuaikan dengan profil masing-masing. Jadi kita di sini membahas bagaimana pandangan kami mengenai market di Bitalk ini secara fundamental maupun secara teknikal, tapi tetap resiko dan keputusan berada di tangan teman-teman. Nah, satu lagi nih, Ko Felix, ada yang tanya prospek dari INKP dan TKIM, jadi Indah Kiat Blue Paper, Stiwi Kimia ini prospeknya seperti apa? Tadi Ko Felix juga sempat bilang kalau retail sudah mulai bergerak, apakah ini juga mungkin juga bisa berhubungan dengan INKP maupun Tekim ya? Kalau INKP sama Tekim sih dua ini under Sinarmas, dan keduanya memang apalagi INKP ya, itu pabrik kertasnya gede banget. Gede banget ya. Gede banget. Yang terbesar di Asia Tenggara atau apa gitu. Dia pabrik kertasnya besar. Dan memang secara valuasi juga kelihatannya cukup murah. Cuma yang harus di note adalah baik Tekim maupun INKP ini banyak transaksi afiliasinya. Jadi dia punya transaksi afiliasi dengan grup under Sinarmasnya sendiri itu cukup banyak. Dan kalau misalnya transaksi afiliasi itu memang ada banyak kepentingannya. Sebenarnya balik lagi, kalau misalnya kita bisa terima dengan
dengan hal itu Mm-mm. ya, dan kita bisa terima dengan valuasinya sekarang, ya menurut saya pribadi sih kalau sekarang cukup oke.